terus ikhwati rahimakumullah. Oke. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak bengkok. Kan gua kata lurus. Ya. Tapi jalan yang lurus ini yang mana? Diterjemahkan di ayat-ayat selanjutnya. Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Coba lihat tadi. Nikmat terbesar apa? Yang Allah ingatkan manusia, yang Allah tegur manusia di dalam Al-Quran, disuruh ingat tuh nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa tadi? Dan yang paling mendasar nikmat apa? Nikmat hidayah, sehingga kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah. Nikmat tersebut di setiap rakaat kita. Ihdinas salat. Iya. Maka mereka yang dilimpahkan nikmat ke atas mereka adalah hakikatnya orang-orang yang Allah berikan ke atas mereka hidayah. Ketika ini ayat turun, siapa yang di atas hidayah? Para sahabat radhiyallahu. Ada pilihan lain nggak? Ada kaum lain nggak yang berada di atas hidayah ketika ini ayat turun? Jalan orang-orang yang kau berikan, limpahkan nikmat ke atas mereka. Anda ulang lagi ya. Kok kayaknya keder? Oke? Ketika dibilang nikmat, apa yang paling worth it dibilang nikmat ini emang apa? Nikmat apa? Hidayah. Ketika ini ayat turun, siapa orang-orang yang berada di atas hidayah? Mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hakikatnya jalan orang-orang yang kau limpahkan nikmat ke atas mereka, artinya jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Dapat? Jalan para sahabat, metode beragama para sahabat. Berakidah hanya sebatas mereka dulu berakidahnya gimana? Nggak improve baru-baru, nggak kurang-kurangnya. Beribadah hanya sebagaimana mereka dulu beribadahnya gimana? Jalan itu yang menjadi jalan keselamatan. Dan clues ini, petunjuk ini ternyata banyak di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa jalan yang paling selamat, metode beragama yang benar bagi seseorang yang mencari jalan keselamatan, jalan menuju surga, yang dia keder. Gaya berislam ala siapa dong yang gua mau ikutin? Oke? Maka gaya beriman ala para sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Gaya beragama ala para sahabat radhiyallahu anhum tersebutlah yang menjadi patokan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya keridhaan Allah itu terletak pada mereka yang mencintai, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Mana yang mereka yang tidak mengikuti para sahabat, artinya apa? Allah pun tak meridhoi mereka. Lihat betapa keridhaan Allah ada pada mereka yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Para kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan sahabat. Siapa itu? Sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yakni mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Yani beragamanya sebagaimana muhajirin dan ansar. Berakidah hanya mau sebagaimana mereka berakidah. Beribadah hanya mau sebagaimana mereka beribadah. Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Waradu an. Dan itulah hakikatnya orang-orang yang memang meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Tuh. Ridho dari Allah artinya cinta. Orang-orang yang Allah cintai, Allah bimbing mereka ke arah jalannya para sahabat itu.
Orang-orang yang berpaling dari jalannya sahabat, hakikatnya memang Allah tidak meridhoi mereka. Tuh. Waradu anhu, dan hakikatnya mereka pun meridhoi Allah. Yani benar mereka menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan Ilahnya satu-satunya. Menyambut bulan Ramadan, tentunya pemilik rumah menambahkan suasana baru yang nyaman. Karena itu, saya memilih warna green ghost yang sejuk dan ceria untuk kamar anak. Setiap warna Nippon Paint meningkatkan suasana hati dengan ragam sapuan warna indah dan hasil warna yang tak lekang oleh waktu. Hebatnya Nippon Paint jadikan Ramadan lebih berwarna. Mendekatkan yang jauh bukan berarti menjauhkan yang dekat. Ini waktunya kita rasakan kehangatan yang nyata. Lihat, Muhajirin dan Ansar. Allah pun Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan mereka ke dalam jahannam, wasa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Perhatikan ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awas, penentangan kepada Rasul itu tidak terjadi dari seorang muslim. Aku mau menentang Rasul. Mungkin nggak muslim begitu? Nggak mungkin. Penentangan kepada Rasul bentuknya nggak begitu. Bentuk penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu, keyakinan akidah. Dibilangin kepada, ya akhi, Rasul nggak ngajarin itu, nggak mencontohkan itu, nggak ada keterangannya dari Rasul. Dan dia berkeras dengan yang dilakukan atau diyakini, itu dia menentang Rasul. Bentuknya begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Enggak? Barang siapa yang menentang Rasul Sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, tuh. Ketika di ayat turun, siapa yang beriman? Ada pilihan lain nggak? Maka terjemahkan ayat itu, artinya apa? Dan dia mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat. Ada pilihan lain nggak? Nggak ada pilihan lain. Yang mengikuti metode beragama lain selain metode beragama yang datang dari para sahabat. Orang-orang kayak gitu, maka kami hukum. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani tuh digituin sama Allah. Jadi digituin sekalian. Oke? Maknanya apa? Nuzayyinu lahu dhalalatih, kami akan hiasi baginya kesesatannya sehingga dia semakin yakin di atas kesesatannya. Diulur sekali. Kalau kata nikmat, diistidraj sama Allah. Berpaling dari jalan sahabat, dibikin makin yakin di atas kayak itu. Sehingga kita temukan seseorang berada di atas kesesatan, tapi kok sampai mau bunuh diri, ngebom diri, dan dia berada di atas kesesatan. Kok bisa sampai seyakin itu dia? Diapain itu? Itu dipalingkan oleh Allah tuh gitu. Bahkan dibawa sampai kesyirikan bisa-bisa. Itu kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling, artinya itu. Itu hukuman di dunia. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami akan barbecue mereka di neraka. Asla yusli yani barbecue. Kami akan panggang mereka di neraka, di jahannam, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Perintahkan kemana berarti kita ngikut? Ke jalan siapa ya? Para sahabat. Dan banyak ayat-ayat lain. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis di wasiyatul wada, di wasiat perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak nilai-nilai usul di dalam beragama. Di hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu,
wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Suatu hari Rasul memberikan kepada kita sebuah mau'izah yang mau'izah begitu menyentuh hati, mata manusia yang datang pada saat itu berlinangan darinya, hati manusia yang datang pada saat itu bergetar mendengar gitu. Sakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, kok sepertinya nih nasihat-nasihat dari seseorang yang hendak pergi meninggalkan kita. Muwaddi' ya nih, seseorang yang sedang saying goodbye. Mereka menangkap, oh ini Rasul tidak lama lagi akan fausina, maka berilah kami wasiat ya Rasul. Yang diberi kami sebuah pesan singkat yang nanti sepeninggalmu kami akan berpegang teguh kepada nilai itu. Gitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa dengar dan taati, yakni penguasa yang ada pada kalian. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abd habasyi. Kalaupun yang berkuasa ke atas kalian adalah seorang budak dari golongan Habasyah, dari Afrika. Ya. Kemudian panjang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya. Kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, berkata bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang senantiasa mendapatkan bimbingan sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi geraham, yakni pegang teguh, jangan lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara baru, buat-buatan manusia di dalam agama. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdats tersebut adalah hal yang bid'ah, dan setiap bid'ah adalah bentuk kesesatan. Ya. Tidakkah kita lihat wasiat Rasul di sini sallallahu alaihi wasallam, kalian pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyid. Yani berpegang teguh kepada sunnah para sahabatnya, ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ra'sihim, terutama di antara para sahabat adalah khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhu. Jadi tidaklah seseorang bisa bertauhid. Kita ulur lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mari. Tidaklah seseorang dapat menerapkan la ilaha illallah, menerapkan tauhid, oke? Kecuali dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang dapat menerapkan nilai tauhid sebagaimana yang Allah tuntut kecuali dengan menempuh jalan sunnah ittiba kepada Rasul sallallahu. Tidaklah seseorang beneran mengikuti sunnah yang dibawakan Rasul kecuali dengan mengikuti para as-salaf as-salih. Ini sepaket, nggak bisa lepas. Orang ngaku bertauhid tapi jauh dari sunnah, salah. Mesti ada error. Karena yang menjelaskan tentang tauhid yang sebaik-baiknya tauhid sebagaimana yang Allah maksud, siapa yang paling memahaminya? Rasulullah. Maka nggak mungkin kau dapat menerapkan tauhid tanpa mengikuti sunnahnya. Mustahil. Seseorang yang mengaku mengikuti sunnah Rasul SAW tapi berpaling dari jalan para sahabat juga bohong. Dari mana kau tahu sunnah Rasul kecuali dari jalan para sahabat? Siapa yang menyampaikan agama ini dari Rasul? Yang mewariskannya. Ini sepaket di kita. Tauhid, sunnah, sama pemahaman salafus salih. Nanti lebih jauh lagi memahami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman faham salaf as-salih, dengan pemahaman salafus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, berkata sallallahu alaihi wasallam, "Syuf, al-Yahud iftaraqat ila 71 firqah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 1 di surga, 70 di neraka.
Yahudi jadi berapa ya? 7 sah? Zin? Tayyib. Kita beriman nggak sama Rasul Sallallahu bahwa yang dikatakan benar kan? Petunjuk kan, hidayah kan, kebenaran kan, beriman ya. Jangan berpaling, karena sebagian kaum ngomongnya beriman kepada Rasul, cuman berpaling dari petunjuk yang Rasul bawakan. Ketika disampaikan hadis demikian, nggak mungkin. Kalau gitu ntar kita nyalahin orang dong, kita doang yang benar. Lo emang nggak terima waktu Rasul bilang cuman satu yang selamat. Dapat gak maksudnya? Iftaraqatin Nasara terpecah menjadi sintain, 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Yahudi jadi 71. Satu di surga, 70 di neraka. Beriman gak sama Rasul? Beriman gak? Beriman. Rasul bilang, wasataftarik hadhil millah. Agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Salas wa sab'in. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Ilman hiya Rasulullah. Tentunya sahabat mendengar itu. Mereka mengimani Rasul. Kalau Rasul ngomong gitu berarti benar. Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Benar. Dan yang selamat dari 73 itu cuma satu. Yang 72 di neraka. Berarti benar. Kenapa? Yang ngomong adalah utusan Allah yang aku beriman kepadanya. Kau beriman gak kepada Rasul? Tentunya mereka langsung bertanya, siapa itu ya Rasul? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku hari ini. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabat. Baik. Ya. Ikhwah, kalau mau kita urai dalil terdalil, ayat atau hadis dan lain-lain yang mengarahkan kepada hal ini sebagaimana disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan para imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman tentang hal ini kebanyakan nanti. Ya. Kepanjangan nanti. Dan demikianlah para imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Mereka meyakini konsep ini. Bahwa beragama adalah dengan mengikuti keterangan yang datang dari para salafus saleh, keridhaan Allah di situ sebagaimana Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radwan. Dan itulah hakikatnya berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berittiba kepada para sahabatnya. Gak mungkin seseorang mengaku berittiba kepada Rasul tapi berpaling dari jalan yang dibawakan sahabatnya, gak mungkin. Radhiyallahu anhu ajma'in. Dapat ya? Demikian ahlus sunnah di dalam beragama itu demikian. Ya. Nah, jadilah sebuah konsep yang besar pada kita yang membedakan kita nih 73. Yang membedakan satu dari 72 adalah di mana 72 ini kau temui gimana pun mesti mereka bisa mendatangkan ayat dan hadis untuk membenarkan kekeliruan mereka. Mesti. Ayat sama hadis ini tinggal jago bahasa Arab aja ente. Cari ayat yang terjemahannya atau hadis yang terjemahan. Ada ayat yang berkata di mana Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ayatnya mah benar. Sebagian kaum pakai hal itu untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin, pemerintahan, negara. Dari situ mereka menghalalkan darah kaum muslimin, melakukan peledakan dan lain-lain. Tuh. Mereka punya dalil. Nah, yang membedakan kita sama mereka ini apa sih? Ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi, apakah kita akan selalu melihat apakah demikian dulu sahabat memahami dan menerapkannya gitu. Akhirnya
banyak kesimpulan yang kita berbeda sampai dengan mereka. Ini bahasa lainnya, Pak. Ahlus sunnah ini yang berada di atas pemahaman salafus saleh, istilah-istilah lainnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Di antara istilah mereka adalah Taifah Mansurah, kelompok yang dimenangkan. Ini diambil dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok dari antara umatku. Umatku banyak kelompok. Tapi akan ada senantiasa satu kelompok yang terus menegaskan yang hak. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka dan mengkhianati mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Terus mereka bertahan di atas itu sehingga datang keputusan Allah, yakni sehingga ajal. Wa hum 'ala dzalik, dan mereka tetap bertahan di atas itu. Sabat. Dari situ dibilang At-Taifah Al-Mansurah. Inilah kelompok yang dimenangkan dari hadis itu. Ahlus sunnah dinamai Taifah Al-Mansurah. Ahlus sunnah dinamai Firqah An-Najiyah, kelompok yang terselamatkan, yakni terselamatkan dari neraka. Ini dari mana? Dari hadis ini. Islam terbagi menjadi 73 golongan, kesemuanya berada di neraka kecuali satu. Mereka terselamatkan dari neraka. Disebut al-jamaah juga. Kenapa disebut al-jamaah? Karena Rasul ketika ditanya di antara jawabannya, ya Rasulullah, siapa yang satu kelompok tersebut? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di antara sanad-sanad yang ada, al-jamaah. Satu kelompok ini, al-jamaah. Aku dan para sahabat, al-jamaah. Jamaah ini. Ditafsirkan di riwayat lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Maksudnya jamaah adalah mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Di atas metode beragama yang sama. Artinya gitu. Di antara penamaan Ahlus Sunnah juga ghuraba. The strangers, orang-orang yang terasingkan. Diambil dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bada'al Islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Yang asing di antara para kaum musyrikin. Wa sawfa ya'udu ghariban kama bada. Namun nanti suatu saat akan kembali menjadi asing sebagaimana dimulainya. Yani Islam yang sebagaimana yang aku bawakan ini, yang sesuai dengan apa yang aku bawakan, nanti akan kembali menjadi asing di antara banyaknya kaum muslimin yang bersyahadat. Nih, 1 dari 73. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi para orang-orang yang terasingkan tersebut. Dan banyak penamaan-penamaan lain untuk menamai Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ahyan wa amwatan di kitab-kitab mereka. Demikian konsep kita. Jadi yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Para salafus saleh secara umum. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, aku dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka, yakni tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian dari generasi